izin sebentar ya. Karena saya kan udah bertemu dengan Rabi Yahudi di Israel, ya. Mbak Uni Siapa kan belum nama pernah rabinya? bertemu dengan Rabi Iya, Yahudi. nama rabinya Ya. siapa? Nama rabinya yang mengatakan bahwa Tuhan turun langsung bertemu Nabi itu siapa? Karena saya juga bukan nggak belajar kepada namanya Rabi. Ben. Kami juga punya guru Siapa yang lagi sampai ya? kepada Rabi. Saya itu belajar keyahudian sama Bunda Etika, yang dia itu sanadnya itu bersambung kepada Rabi Tovia Singer loh. Dan saya juga DM langsung dengan Rabi Ben Abrahamson. Anda bilang Anda jangan merendahkan kami. Saya ini DM langsung dengan Ben Abrahamson loh Pak. Saya menanyakan langsung tentang teologi kita. Ternyata Kristen dan Yahudi beda, kata Rabi Ben Abrahamson. Bahkan Ben Abrahamson mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. memaknai ayat-ayat yang Anda baca itu Tuhan turun langsung, karena setahu saya mereka mengimani itu Shekinah, kemuliaan Tuhan, bukan Tuhan. Ya, ini ya, karena Bang Mbak Uni, Billy saya itu nggak Yahudi. bisa. Jadi gini Mbak Uni ya, saya nggak bisa pakai pandangan Kristen. Kalau saya pakai pandangan Kristen dalam Bible, nanti kan Mbak Uni protes, nggak bisa bawa pandangan Kristen. bro. Tapi saya bawa pandangan Yahudi, karena kami kan sebentar Mbak Uni, izin sebentar ya. Karena saya kan udah bertemu dengan Rabi Yahudi di Israel, ya. Mbak Uni Siapa kan belum nama pernah rabinya? bertemu dengan Rabi Iya, Yahudi. nama rabinya Ya. siapa? Nama rabinya yang mengatakan bahwa Tuhan turun langsung bertemu Nabi itu siapa? Karena saya juga bukan nggak belajar kepada Rabi. Ben. Kami juga punya guru Siapa yang lagi sampai ya? kepada Rabi. Saya itu belajar keyahudian sama Bunda Etika, yang dia itu sanadnya itu bersambung kepada Rabi Tovia Singer loh. Dan saya juga DM langsung dengan Rabi Ben Abrahamson. Anda bilang Anda jangan merendahkan kami. Saya ini DM langsung dengan Ben Abrahamson loh Pak. Saya menanyakan langsung tentang teologi kita. Ternyata Kristen dan Yahudi beda, kata Rabi Ben Abrahamson. Bahkan Ben Abrahamson mengatakan justru lah tauhidnya Islam dengan monoteistiknya Yahudi itu sama. Itu kata Ben Abrahamson. Anda mau lihat nanti saya bisa perlihatkan. Saya lagi di dapur soalnya nih. Ya, jadi mohon maaf Pak ya. Saya memang tidak pernah bertemu dengan Ben Abrahamson, tapi kan kita bisa komunikasi. Komunikasi kita kan lewat handphone kan bisa. Saya langsung DM loh Ben Abrahamson loh. Iya. Ya? Jadi gini Mbak Uni ya. Jadi bahkan kalau Anda mau lihat, Ya, saya silakan, lihatin nih Ben Abraham. Entar saya lihatin ya. Oke, saya matikan kompor dulu.
Oke, saya ke lantai atas, ke kamar, saya tunjukin bagaimana Ben Abrahamson seorang. Anda klik siapa Ben Abrahamson ya, salah satu rabi di Speaker Corner yang sering mengisi debat-debat lintas agama di England ya. Namanya Ben Abrahamson. Nih, Rabi Tovia Singer pun itu gurunya Bang Billy, dan dia juga mengajarkan Bunda Etika yang adalah guru saya. Bunda Etika itu guru saya dalam keyahudian ya. Jadi beliau juga bertemu langsung dengan Rabi Tovia Singer. Nggak ada Rabi Tovia Singer mengimani Tuhan langsung turun bertemu dengan bentuk wujud, itu nggak ada. Nih, Ya, saya lihat ya. Ya, nggak apa-apa, Saya nggak apa-apa. bertanya- Ya, saya cuma mau tanya aja Mbak Uni ya, pada waktu Bang Udi bertemu dengan ini Rabi ya, menurut dia ya, Saya tidak bertemu, saya tidak bertemu. Abraham itu disampaikan oleh malaikat siapa? Oleh malaikat siapa? Sabar. Begitu. Kalau Anda ingin gini, tadi kan Anda maaf ya Pak ya, kita di sini sistem konfirmasi ya. Kalau kita mau diskusi elegan itu kan kita bukan hanya kata-kata yang baik, tapi ilmu yang kita sampaikan juga terbukti gitu dengan ucapan kita. Tadi kan Anda bilang nih, Anda sudah bertemu langsung dengan Rabi. Ya, Anda yang bilang. Saya kan belum dapat belum mendapatkan verifikasi bahwa Anda betul-betul bisa menunjukkan nama Rabi yang berpandangan bahwa Tuhan bertemu langsung dengan Abraham. Nah, kalau saya itu bertanya tentang kekristenan itu dengan Yahudi beda, itu menurut Rabi Ben Abrahamson. Contoh saya DM begini. Ya, nih. Kalau saya mau DM lagi nih bisa nanti dijawab nih. Saya tanya begini nih. Many Christians say that Messiah awaited by the Jews has divine nature. Is that true? Lalu apa kata Rabi? Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek philosophy. The Greek and Roman called their Caesar by the name Son of God. So they did this to the prophet Isa as well. Jewish and Islamic Tauhid is the same. Jadi tauhidnya itu sama. Kalau tauhidnya sama, maka nggak mungkin mereka mengimani Tuhan jadi manusia, atau manusia adalah Tuhan, atau manusia itu mirip Tuhan. Karena tauhidnya sama. Tauhidnya sama itu kami mengesahkan Allah. Enggak, maksudnya dan gini, dia adalah sorry entitas Mbak yang Uni, transenden. jangan ke Yesus dulu Mbak Uni. Soalnya nanti melebar. Oke, kita enggak, saya kan kalau bicara itu pakai bukti Pak. Saya bilang tadi, saya juga punya kontak ke Rabi Yahudi. Bang Billy sebagai orang Yahudi di Indonesia yang belajar kepada guru-gurunya orang Yahudi itu tidak pernah mendeklarasikan bahwa Oke Mbak, ya izin turun dulu Mbak ya, izin turun dulu Mbak ya. Saya sudah bertanya tadi. Ya, makasih Mbak sudah diskusi ya Mbak. Oke. Duh, gimana nih kok turun Pak? Catatan lanjut ya, catatan ya. Oke, Kiwel Pak Kak Marni. Kiwel. Ya. Halo, assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya Saya apa? Muslim. Sebelum saya jauh. Oke, waalaikumsalam Muslim. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Tadinya saya mau bertanya sama Bang Osama ini, tapi ya nggak apa-apa lah sama Uni apa Ustadz Tata. Saya pernah membaca di Yesaya 59 yang berbunyi seperti ini. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selamanya. Menurut saya ini tentang Rasulullah SAW dan Al-Qur'annya. Tetapi setiap saya bertanya kepada saudara kita Kristen, saya tak pernah mendapat jawaban yang memuaskan gitu. Mungkin Uni pernah mendengar penjelasan tentang ini. Saya mau tahu. Ya. Uni. Oke, Ya, situ sebelum aja. ke catatan, saya jawab dulu. Pertama, saya seorang muslimah yang sangat-sangat skeptis dengan literasi Israeliat. Saya percaya di dalam Biblos itu ada sisa-sisa kebenaran. Tapi saya termasuk orang yang tidak mau mengambil informasi dari Israeliat. Bagi saya sumber Israeliat itu sekedar tahu saja. Nah, saya tidak mau menafsirkan kitab orang lain yang adalah karangan manusia yang kita tidak tahu sumbernya bagaimana. Karena itu sia-sia menurut saya. Saya jelaskan pun tentang kitab Yesaya karena itu bukan sesuatu yang saya anggap benar. Nah, itu saya. Tapi kalau Anda mau mendengarkan catatan nanti boleh. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu. Kak Marni, agamanya apa Kak Marni? Kak Marni, agamanya apa Kak Marni? Oke, tidak ini ya bereaksi. Oke. Asin lidah. Ustaz catatan mau menjelaskan boleh, silakan, saya sambil sapa-sapa netizen yang mau naik. Silakan, Cak. Iya, jadi kalau bicara menurut Islam, firman itu yang Allah berikan kepada para nabi
sama seperti kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang diajarkan Nabi Muhammad mendengar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan maksudnya disampaikan oleh malaikat dari Allah. Tapi kadang-kadang langsung diletakkan di hatinya Nabi Muhammad. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillah. Ya. Jadi katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maksudnya kita jangan menolak Jibril gitu. Karena orang Wahyudi tidak suka ke Jibril itu. Maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an dan meletakkan di hati Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad langsung menyampaikan, tidak usah mendengar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat Allah, aku akan memberikan firmanku ke mulutmu, maksudnya ibaratkan langsung Allah berikan gitu. Jadi Nabi tidak usah mendengar, langsung menyampaikan. Kadang-kadang gitu wahyu itu. Jadi ayat-ayat yang tadi itu sama seperti Al-Baqarah 97. Kadang-kadang langsung ditaruh di hatinya Nabi, Nabi langsung menyampaikan. Sebenarnya kayak gitu pengertiannya itu. Oke. Jadi sana kan firmanku ditaruh di dalam mulutmu dan tidak akan meninggalkan mulutmu sampai keturunannya selamanya. Itu apakah itu berarti hafalan gitu ya Ustaz? Nah iya, kalau firman itu kan memang disampaikan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Memang tugasnya para nabi itu apa utusan? Utusan itu manusia yang diberi firman, maksudnya diberi ajaran dari Allah. Jadi Allah itu mau berkata-kata kepada manusia, tapi Allah kan tidak mau berkata langsung. Maka dia mengutus utusan. Nanti tugasnya utusan itu menerima wahyu dia dan wajib menyampaikan. Makanya utusan pasti punya umat. Ya, umatnya Nabi Muhammad Al-Furqan ayat 1, seluruh alam. Umatnya Nabi Isa Ali Imran 49, Seriwil. Musa juga Seriwil, Al-Maidah 44. Jadi wajib menyampaikan. Makanya sifatnya Nabi itu 4. Siddiq, amanah, tablek, fatona. Jadi benar, kebenaran, amanah. Tidak mungkin Nabi itu hianat. Tablek, menyampaikan, wajib. Karena tugasnya para Nabi itu Rusulah mubasyirin wa mundirin. Dia wajib menyampaikan apa yang dia terima. Jadi firman-firman itu maksudnya apa? Perkataan-perkataan Allah itu wajib dia sampaikan. Oh ini loh, ada kewajiban dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini kan perkataan Tuhan Allah. Cuma Allah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan. Itu ya. Jadi firman di situ perkataan Allah. Allah ingin bicara, mau memberi ajaran, perintah, larangan. Cuma Allah udah ngomong sendiri ke kita. Dia mengutus utusan. Makanya utusan itu penyampai firman. Kalau dalam Bible Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Nah kayak gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Ustaz Tata. Cuman yang jadi catatan saya ya, firman itu tidak akan meninggalkan mulutnya dan mulut keturunannya dari sekarang sampai selamanya gitu. Yaitu mungkin hafalan juga. Ya, mungkin cuma itu aja Ustaz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, asin lidah sambil masak ya Cak, sambil manasin lauk. Turun aja. Halo asin lidah. Halo, aku turun aja, aku Islam. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan. Kami berikan kesempatan kalian bertanya sampai meninggal. Ya, bertanyanya sampai meninggal. Karena Cak Tata itu sistemnya adalah ditanya sampai kalian bertemu sama Bapak. Ya menurut kalian loh, ya menurut kalian. Nah, memang kami itu lebih senangnya begini teman-teman, ditanya tentang agama Islam. Karena jujur membahas Kristen ini bikin makan botrek kita. Karena Kristen aja jelasin bikin pusing kepala, apalagi kalau ini ya. Nah, jadi silakan kalian bertanya tentang Islam. Bertanya tentang agama Kristen pun kepada kami bisa karena kami juga paham. Halo Pak Ben.
Yang Kristen ketik 1 ya. Yang Kristen mau naik ketik 1. Sekali lagi, yang Kristen mau naik ketik 1. Halo Pak. Bang Aris. Halo Bang Aris. Saya sambil masak ya. Sorry ya teman-teman ya. Oke, turun ya. Sambil masak teman-teman. Ginilah saya. Saya kalau ustadz saya udah di koma, saya akan temanin. Kecuali saya udah tidur, nanti minta izin turun. Gitu. Kami saling backup teman-teman ya. Kami saling backup. Oke. Pak Ben Tahir, Bang Kubil. Bang Kubil. Halo. Turun dulu ya. Pak Ben Tahir. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak Bu. Oke, salah pencet ya Pak ya. Iya. Oke, saya turunin ya. Ya, mungkin catatan mau bernarasi dulu mungkin sebelum kita tunggu yang mau naik. Ada yang mau didawahkan dulu mungkin terkait tadi pertanyaan tadi, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya. Jadi kita menyampaikan ini, makanya kenapa kalau saya memilih kita tanya jawab atau bertanya, karena memang kalau kita selalu memakai dialog ya kayak gitu, saling ayel-ayelan, maka kadang-kadang kita harus seperti Zakir naik itu kan terkenalnya karena diberi kesempatan bertanya mereka. Jadi dia itu pergi ke negara-negara, nanti disuruh bertanya. Karena memang kadang-kadang Islam itu ditolak, tidak diterima, karena sudah banyak media menjelek-jelekan Islam. Oh, nabinya seperti ini, oh ternyata Islam ajarannya kayak gini. Maka perlu kita itu harus meluruskan, bukan hanya dialog. Itu. Makanya saya, Uni Rifa, Ustaz Nanda, Bang Juma, semuanya itu kita menerima pertanyaan juga supaya klaim-klaim miring terhadap Islam itu bisa kita luruskan ya, supaya mereka tahu oh ternyata apa yang disampaikan mereka ini fitnah, Islam gak seperti itu, biar gitu. Makanya kita apologet ini saling menguatkan. Saya dengan Uni Rifa, Ustaz Nandar, Bang Juma itu dari WA sudah. Kami bersama. Gitu. Ya perlunya itu. Ya, kita apa? Ya dialog. Ya. Oke, ini siapa ini? Sio. Ya, halo, silakan. Sio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau bertanya nih. Agamanya apa, Bro? Ya, Bang Sio agamanya apa ya? Aku agama Islam. Oh, Kristen. Islam. Siapa? Tunggu, bentar. Satu. Bang Sio dulu yang saya tanya. Kristen, Bang Sio agamanya apa? Ya. Oh, Kristen Bang Sio ya. Islam. Duh, sabar, gantian. Yang saya tanya Bang Sio dulu. Bang Sio agamanya apa? Kristen, Islam? Bapak sabar ya Pak Piton. Pak Piton sabar dulu. Saya bertanya ke Bang Sio. Nah, Bang Sio, karena kita sudah kedatangan tamu Kristen, kita prioritaskan. Abang langsung cepat apa yang disampaikan, biar kita kasih kesempatan kepada Kristen bertanya. Saya ingin bertanya, pernahkah Nabi Isa itu mengaku dirinya Tuhan? Tidak pernah. Dah itu aja. Apa Kristen? Bodoh sekali. Ya karena mereka nggak boleh gitu. Kita di sini mengedukasi ya, jangan menghakimi, oke? Bang Sio terima kasih ya. Bang Piton silakan. Agamanya Kristen, silakan bertanya kepada Cak Tata, monggo. Saya Silakan. gak nanya dari hati ke hati, Bu. Boleh sama Cak Tata itu dia masuk itu hati ke hati. Saya Silakan. dari hati ke hati. Ya. Bu Cak, punya ambil alih, Cak. utang. Ibu punya utang gak? Enggak, saya nggak punya utang. Orang yang banyak utang sama saya, tapi ada yang belum bayar, ada yang udah bayar. Kenapa emang? Mau utang? Enggak, kamu kan punya utang sama saya. Contohnya kan ada. Itu Nabi Apa? Muhammad punya utang.
Ya Tuhanmu miskin minta-minta. Nabi Muhammad punya utang Gara-gara wajar karena dia wanita. manusia. Lah Tuhan kau miskin gara-gara Iya, manusia sama. dia Kamu miskin. kan punya Loh, utang enggak. juga sama Nabi ku saya. kaya, Tuhan kau miskin, turun kau. Nah, gitu cara meludahnya ya Cak Tata ya. Cak Tata cara meludahnya udah diajarin belum? Bismillahirrahmanirrahim. Cara meludahnya gini. Nah, gitu ya, Cak. Nah, nggak boleh keluar, Cak, karena ludahnya rohani. Kalau keluar itu berarti jasmani ya. Kita meludahi mereka secara rohani, karena mereka harus dibaptis ulang dengan ludah kita sehingga mereka itu bertobat. Ya, kenapa? Mereka nggak tahu diri, nuduh-nuduh Nabi kita, tahu-tahu Tuhannya yang miskin, minta-minta. Dasar hantu belau. Ya, jadi begitu cara meludahi oten penghujat ala Unirifa. Dan ilmu ini harus bersanad. Cak Tata kalau tidak mengikuti saya ndak bisa. Ya, harus iromanya harus seperti itu. Nah, harus begitu. Kalau tidak seperti itu, maka itu tidak dibenarkan, tidak disahkan. Oke, begitu. Oke ya, lanjut. Yang mau bertanya silakan ya. Di sini kita memberikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Ya, biawak saya ludahi. Biawak itu saya ludahi. Silakan, putra tunggal. Agamanya apa putra tunggal? Putra tunggal. Jangan salah Cak Tata, banyak umat Kristen yang bahagia ketika saya ludahi loh. Buktinya mereka muncul terus. Iya loh Cak. Banyak yang nagih loh Cak. Banyak yang nagih. Ada salah satu akun yang nagih ludah kudus saya itu adalah Erik namanya. Nagih bener dia. Assalamualaikum. Seneng banget. Ya waalaikumsalam. Agamanya apa Pak? Islam Uni. Oke, agamanya Islam. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Mau bertanya juga boleh sama Cak Tata. Ya, mau bertanya ke Ustadz Tahta ini. Tadi ada dalil al-fitnatu asadu minal quds, itu fitnah di situ maksudnya apa ya tadi ya? Apakah fitnah jenis tuduhan atau fitnah apa gitu lebih tepatnya? Makasih. Ya, kalau secara umum biasanya dalil itu secara umum fitnah lebih kejam daripada penbunbunan. Dengan artian orang kalau membunbun itu kadang-kadang satu, tapi kalau lewat fitnah bisa terjadi peperangan, kan banyak korbannya. Kayak Siti Ali dengan Siti Aisyah kan fitnah, akhirnya terjadi peperangan. Atau kalau kita pakai tafsir al fitnatu asyaddu minal quds, itu maksudnya syirik. Ya. Tapi kalau secara umum bisa juga, karena bahaya fitnah itu. Kami apalagi difitnah akhirnya bertengkar, itu kan kejam sebenarnya. Ya kayak gitu, makanya kita itu. Ya, apalagi Ustadz yang fitnah yang baru-baru ini Ustadz. Masa saya dituduh menjual Bang Zuma Ustadz? Kalau mau dijual dari dulu Bang Zuma bakalan mau juga kok. Lagi pula gini loh Ustadz, aneh ya mereka ini ya. Nggak seneng banget lihat kita tuh bersatu ya Ustadz. Silakan Ustadz lanjut. Iya jadi gitu ya. Karena memang lebih kejam itu. Karena kadang-kadang melalui fitnah ini korbannya lebih banyak daripada cuma kita membun-bun orang. Kan cuma satu. Tapi kalau lewat fitnah kadang-kadang satu kaum itu berperang gitu. Kayak perang Jamal, Siffin kan gara-gara fitnah. Lebih bahaya pakai lisan itu. Fitnah-fitnah itu. Cuma kadang-kadang dalam Al-Quran itu syirik ya, lebih kejam, lebih besar dosanya gitu. Jadi sama-sama kena itu. Intinya jauhinlah fitnah itu gitu. Oke. Tapi masuk dua-duanya ya tadi ya, fitnah secara tuduhan dan fitnah secara syirik juga ya tadi ya. Iya, kalau lebih besar ada yang mengatakan itu syirik itu lebih besar daripada penbunbunan. Cuma kadang-kadang ustadz kiai jangan buat fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal quds. Kayak gitu. Maksudnya itu memang kejadiannya luar biasa, efek dari fitnah itu. Itu loh bahayanya. Nah, kayak gitu ya. Oke, makasih Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar, di share-share ulang, dan jangan lupa di subscribe akun YouTube para apologet. Kita punya ada YouTube-nya Cak Tata, Tata Official ya, Tahta Channel ya. Tahta Channel, ada Yonatan Nandar, ada Bang Zulkifli M. Abbas, ada Uni Rifa MOW, ada channel YouTube-nya Ardiansa, terus ada channelnya banyak ya, channel Paruksia Nipar juga ada kalau tidak salah. Silakan di subscribe channel-channel tersebut, dan mereka adalah apologet-apologet kita yang kita banggakan, kita support, kita bersamai ya, bersama-sama kita menghadapi dunia ini bersama dengan mereka. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang memang terlihat ingin belajar dan mengajarnya luar biasa. Kita support mereka bersama. Jangan lupa di subscribe dan di follow akun-akun mereka, di support mereka. Kalau Anda mencintai mereka, support mereka, temani mereka, seperti itu. Silakan yang mau bertanya, silakan naik dan silakan didengarkan jawabannya. Halo Ibu Wardani. Halo Cak, aku makan dulu ya. Cak boleh sapa, nanti aku naikin satu-satu. Selamat pagi, Miss. Ibu Wardani, agamanya apa? Selamat siang, Uni. Agamanya apa deh? Saya Bunda. Silakan tanya sama Cak Tata, ada yang mau ditanya? Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan sama Cak Tata, silakan. Iya, begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, begini Pak Ustadz. Apa hukumnya jika orang yang belum mengenal agama begitu, seperti contohnya orang-orang pedalaman, kan orang-orang yang tinggal di hutan begitu, yang belum pernah terjamah oleh agama lah begitu. Hukumnya jika mereka mati nanti bagaimana Pak Ustadz? Ya. Ini habis ini ya. Aku ini naikkan yang lain, habis ini saya sholat sebentar. Siap. Kalau ada orang, ini udah selesai adanya, ini puji-pujian ini. Iya. Jadi gini ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa rusula mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nas 'alallahu hujjatun ba'da rusul. Jadi para nabi diutus itu supaya Allah tidak dibantah. Ketika Allah bertanya, "Hei fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan aku?" "Oh, saya tidak kenal ya Allah, tidak tahu kalau engkau ini Tuhan. Bukankah aku ini mengutus utusan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad? Emangnya dakwahnya tidak nyampe ke kamu?" "Oh, nyampe ya Allah." "Ya sudah, kenapa kamu tolak?" Nah, jadi tujuan utusan itu menyampaikan dakwahnya, memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah. Lalu bagaimana ketika ada satu kaum di kutub utara, selatan misalnya, tidak pernah atau di pedalaman, tidak ada dakwah Nabi Islam nyampe ke mereka, maka dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan mengazab, menghukum suatu kaum sebelum Allah mengutus utusan. Maksudnya Allah mengutus, tapi dakwah gak nyampe ke mereka, maka Allah maha adil. Sama seperti bayi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir, mau dia lahir dari penyembah berhala, penyembah pohon, tetap mereka tidak punya dosa, kan tidak tahu apa-apa. Ya, sama seperti orang pedalaman misalnya, tidak pernah nyampe Islam. Ya Allah adil juga. Masa mau ditanya, fulan, Tarsan, kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Loh, ya Allah, saya nggak tahu kalau engkau Tuhan. Kan tidak mungkin kan dia tahu Tuhan. Wong Islam tidak nyampe sama sekali ke dia. Jadi bang, jawabannya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ya, Allah adil, tidak akan Allah mengazab mereka. Oke. Itu ya bang. Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Oke Umi. Terima kasih atas Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, Cak Tata mau sholat. Jadi kita kasih Cak Tata jeda dulu waktu istirahat, sholat. Dan yang mau naik, mungkin saya handling dulu. Tapi saya tutup kamera ya.
Nanti saya santai-santai aja. Silakan yang mau naik, saya handling dulu. Cak Tata mau sholat dulu ya. Nanti kalau Cak Tata sudah selesai sholat, baru beliau bersama kita lagi. Yang mau sholat silakan sholat dulu. Kalau saya makan siang dulu, karena belum masuk di sini waktu zuhurnya. Ya, di sini belum masuk waktu zuhurnya. Kita beda. Saya sama Cak Tata tuh beda 1 jam. 1 jam kalau nggak salah. Iya 1 jaman lah. Halo Badar. Halo Badar. Oke Badar turun ya. Teman-teman perhatikan ya. Kami para apologet ini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terpecah dan tidak terpecah belah oleh fitnah. Kami berusaha begitu. Walaupun di antara kami teman-teman, walaupun di antara kami ada yang mungkin terprovokasi, terpengaruhi. Makasih Irma. Naik Irma. Irma, sini Irma. Coba ceritakan tentang spender si Kudis, kita gibah dulu. Naik Dek. Coba ceritakan Dek ke depan masyarakat Dek. Ima jarang-jarang naik sekarang. Naik cantik. Si Arom sholawatan sendiri, biarin aja. Semoga dapat hidayah. Semoga dia dapat hidayah. Irma, share Tante Mika dong Irma. Suruh dia kesini dong, handle dulu. Uni makan. Ustadz atas sholat. Biasa. Sebuah program kebenaran itu pasti akan ditempa oleh ujian. Ya, sebagai bentuk kalau kami ini benar-benar karena Allah lillah. Jadi teman-teman, ada 3 guru kita di Mesiah, yaitu guru Ustazah Sofita, Sir Ellen. Ustazah Sofita itu mengajarkan bahasa Arab dulu. Kemudian Sir Ellen mengajarkan bahasa Inggris. Untuk saat ini kami belum memberi bayaran sama sekali kepada Ustazah Sofita dan Sir Ellen. Tapi untuk Bang Moto kami sudah coba untuk memberikan sedikit lah apresiasi, dan kami berharap mudah-mudahan nanti kita bisa naikin ya. Karena bagaimanapun juga ilmu dari Bang Moto ini luar biasa besar teman-teman. Program Mesiah buat teman-teman yang mau belajar di bawah, yang mau belajar bahasa Ibrani gratis, yang mau belajar bahasa Arab gratis, belajar bahasa Inggris gratis. Silakan bergabung bersama Mesiah, program pemberdayaan apologet dan umat, dimana kita fokus untuk upgrade value dan finansial para apologet. Oh ya, untuk tunjangan wifi, alhamdulillah 3 bulan berjalan kami telah bisa mengcover 15 akun para apologet yang bisa kita support wifi-nya. Mungkin baru wifi ya, insya Allah nanti kita kasih tunjangan kesehatan, dan kalau bisa para apologet itu akan mendapatkan paling tidaknya 2 juta sebulan. Jadi mereka berdakwah itu ya betul-betul cuma dakwah aja, jadi mereka nggak memikirkan lagi yang lain. Inilah cara kami membantu para apologet, walaupun kami sendiri juga berapologet, tapi kami juga ingin mensupport apologet yang lain, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin, Quran surah Al-Anbiya 92, wa ummatukum ummatan wahid ya. Begitu aja ya teman-teman ya. Silakan Om Mika, silakan lanjut dengan Yonatan Nandar. Lu tumben nggak tidur lu Nandar, tumben buka kamera. Gue lagi ngurusin itu Cortex, lu nggak ada ini, ada pembaharuan di AdSense dah. Coba lu lihat. Kenapa? Ada apa? Coba lihat dulu AdSense-nya, lihat. Di email. Di ini di Google Chrome. Bentar, gue matiin. Teman-teman, jadi Riva MW saya matikan dulu live streamingnya teman-teman. Emang ada apa? Kita disuruh Pembaruan pajak itu loh, pajak domisili. Terus ribet nggak urusannya? Oke, coba aja lu ada nggak sama gua kayak gua. AdSense tuh kan ada akun AdSense tuh dibuka. Oh, nantilah biar admin gue aja ngurus, males. Oke teman-teman ya, sekali lagi support Yonatan Nandar dengan menonton YouTube-nya supaya itu menjadi berkah rezeki buat dia karena ada AdSense di situ. Dan jangan lupa teman-teman ya, apologet ini juga orang-orang yang kadang kesibukannya berdakwah dia melupakan kehidupannya sendiri. Maka inilah yang kita coba support ya. Saya akan tunjukkan ya.
Quran surah Al-Baqarah 261 itu adalah ayat yang dipakai oleh saudara kita, salah satu kontributor. Dengar ya, ini aku cerita, boleh aku cerita ya. Jadi salah satu kontributor kita itu adalah seorang yang menjalankan hidupnya itu menggunakan Al-Quran dan hadis. Lalu dia bilang sama saya, coba kalau kita hidup itu pakai Al-Quran dan hadis saja, apapun yang kita lakukan itu harus ada ayatnya, dalilnya harus ada. Nah, beliau adalah orang yang mengamalkan Al-Quran surah Al-Baqarah 261 tuh. Beliau itu mensedekahkan uangnya untuk fisabilillah. Jadi beliau itu mengeluarkan uang itu untuk perjuangan dakwah umat Islam. Dan alhamdulillah teman-teman, secara nyata beliau sendiri membuktikan kepada saya melihat langsung dengan mata kepala ketika beliau deal untuk membiayai 6 apologet untuk kursus bahasa teman-teman. Ini wallah ya, saya sendiri yang lihat. Pada waktu itu juga beliau menang tender miliaran teman-teman. Serius, Masya Allah. Pada waktu beliau mengatakan, saya yang akan bayarkan seluruh biaya kursus apologet ini selama setahun. Kami duduk ngobrol. Ternyata beliau, Allah kasih rezeki tender miliaran. Akhirnya beliau langsung bilang gini, bener kan Uni, apa kata saya kasih uang buat Mesia itu justru duit saya tambah banyak kan, katanya. Saya shock dan kaget, saya malu, saya juga pengen kaya kayak antum, saya mau juga lah. Gak usah, bukan banyaknya. Iya, jadi bukan keberapaannya, tapi kebagaimanaannya gitu loh. Dan beliau bilang, oke, karena saya dapat tender, maka belajar bahasa para apologet saya tanggung 2 tahun ini. Masya Allah. Jadi makanya tadinya kan Nandar ini kan belajar bahasa Aramaik tuh targetnya setahun. Tapi karena dia tahu diri, dia minta cuma 6 bulan karena dia tahu dia sendiri yang paling mahal bayarnya. Yang lain kan 500 sebulan, dia 1 juta sendiri. Jadi dia bilang, bukan aku itu juga. Maksudnya gua kasih tahu dulu. Diam dulu. Terus dia bilang gini, aku Uni cuma 6 bulan aja ya Uni. Nah, dia pinter nih karena dia mau menguasai 3 bahasa. Jadi nanti pas 6 bulan belakangan dia pakai bahasa lain nih. Karena dia 2 tahun juga di cover nih. Jadi si Nandar ini 2 tahun juga. Ustadz Wafi 2 tahun juga, Ardiansa 2 tahun juga, siapa lagi ya, pokoknya 2 tahun guys. Jadi 1 tahun belajar bahasa Inggris, 1 tahun mereka boleh pilih bahasa manapun. Aku teman-teman ya nggak ini ya, aku ikut sujud syukur. Jadi waktu aku dikasih tahu sama beliau bilang gini, saya akan cover belajar bahasanya mereka semua. Terus aku sujud syukur dong, ya Allah. Kiblatnya salah gitu. Ternyata sujud syukur nggak perlu pakai kiblat ya. Dan inilah aku belajar dari beliau. Ternyata ketika beliau itu bilang bahwa saya kasih uang buat orang fisabilillah, itu kembali ke saya tuh 700 kali lipat. Ternyata beneran teman-teman. Masya Allah. Itu aku lihat sendiri kejadian. Gitu. Doakan beliau sehat-sehat ya teman-teman ya. Doakan kontributor kita sehat, kontributor kita ini. Dan alhamdulillah teman-teman, Mesia itu menerima kontributor yang nggak lemes ya. Maaf ya, kita juga pilih-pilih nih, kita selektif banget. Maaf ya, kita tuh pemilih ya. Kita nggak mau punya masalah di kemudian hari. Kalian lihat kemarin ada beberapa masalah yang terjadi, padahal ada orang yang bahkan nggak nyumbang sama sekali ke Mesia tuh, dia yang sibuk dan ribut. Nah, itu yang kita hindarkan. Maka para kontributor tuh kita kasih ultimatum, maaf kontributor nggak bisa ngatur. Nah ini dia. Jadi kontributor tuh nggak bisa mengendalikan Mesia. Yang bisa mengatur Mesia adalah pengurus. Kontributor itu mereka ijab dan kabulnya adalah saya titip uang saya untuk kalian kendalikan. Itu. Jadi nggak ada ceritanya kontributor itu dinatur-ngatur tuh bagi Mesia tuh nggak ada. Kalau donaturnya pengen ngatur jangan masuk Mesia. Karena Mesia ini sangat selektif. Ya, karena kita ini bukan minta-minta ngemis-ngemis, kita menghimbau kalian mau nggak bareng-bareng kita pemberdayaan apologet. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, ya seperti itu. Jadi kalau ada salah satu donatur misalkannya mencoba untuk masuk ke grup Mesia, memberikan uang 100 juta, tiba-tiba saya nggak mau si ini nih, saya nggak maunya si ini, nggak bisa. Tidak bisa begitu ya. Ini terjadi kemarin teman-teman, dimana ada salah satu yang belum memberikan uangnya sama sekali ke Mesia, tapi sudah bergabung menjadi kontributor, ingin menghentikan kita bersatu. Nah ini nggak boleh. Tidak boleh terjadi perpecahan di kalangan apologet. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak suka dengan si A, dengan si B, si C, nggak bisa. Kau bukan siapa-siapa. Pergi kau menjauh dengan uangmu. Itu kami nih. Saya yang bilang. Ya, saya bilang siapapun mereka, mau digelari donatur kah, kontributor kah,
Walaupun duit kalian 100 juta kalian masukkan ke Mesia, kalau niat kalian memecah belah apologet, bawa duit kalian bersama diri kalian, kami tidak butuh. Karena kami ini bersama-sama, duit kami, duit saya, duit Nandar, duit Mika, duit Bang Polopo, duit Nyaca, duit Jun, duit Cebi, kita kumpulkan duit kita bareng-bareng di Mesia. Gitu. Jadi kami ini bersama-sama teman-teman ya. Itu program Mesia ini. Ya, dan doakan juga kita bisa mengcover Tante Mika untuk sekolah kepribadian ya, karena dia kepribadiannya bermasalah. Insya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik. Aku udah bosan dengar Unirifa dari tadi. Aku ingin menengok kebotolan kalian. Silakan naik. Minta permintaan satu. Ternyata ada dua pendapat di dalam kekristenan. Pertama kata Edis TV, yang kedua kata Romo Aldo, Yesus punya Tuhan. Nah, kita bahas, apa pantas Tuhan punya Tuhan? Apa logika Tuhan punya Tuhan? Apakah wajib Tuhan punya Tuhan? Silakan kalian naik, karena aku tahu kalian udah mulai tergoncang dengan perkataan Edis TV mengatakan Yesus punya Tuhan, dan pernyataan Romo Aldo Yesus punya Tuhan. Ternyata cuma umat Islam lah yang Tuhannya yang tidak punya Tuhan. Kalau Tuhan punya Tuhan, berarti kalian menyembah sesuatu yang paganisme. Silakan naik, jelaskan kepada kami tentang Tuhan punya Tuhan. Kalau kalian tidak belajar dari sekarang, kalau kalian tidak mencari kebenaran dari sekarang, maka kalian menyembah Tuhan yang tidak berkuasa, karena Tuhan kalian memiliki Tuhan yang lain. Kenapa kalian tidak menyembah Tuhan yang memiliki Tuhan ini? Kenapa harus Tuhan yang lemah? Silahkan naik ke atas. Mau digiling halus atau digiling kasar, tergantung permintaan. Ya, silahkan naik. Jangan kalian menghujat, jangan kalian cuma berani typing, "Hai oten-oten Indonesia, tunjukkan kejantananmu, tunjukkan keberanianmu. Jangan makan babi dan anjing aja berani, diskusi dan berbicara sesuai data, kalian tidak berani." Hah? Kami ulangi lagi, kami panggilkan ke seluruh oten-oten yang di bawah Komal yang berani typing. Kalau kalian sebagai laki-laki tidak berani naik, silakan ganti rok. Ya, silakan ketik 1, kita bahas tema kita karena Romo Aldo mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya, silakan bantah, silakan narasikan dengan kebenaran kalian, silakan kalian jabarkan dengan keinginan kalian. Jangan emosi, jangan asumsi. Umat Islam bawa data, umat Kristen bawa dusta. Tinggalkan itu sekarang. Mari diskusi sendiri ya. Data. Diam. Aku istirahat ya. Enggak, aku juga Jangan kayak gitu, udah gantian lah kita. Besok pagi aku mau bangun jam 6. Habis sholat subuh mau pergi. Nandar gimana nih, si Mika ini udah mulai, kayaknya si Mika udah mulai. 1 jam lagi. Si Mika ini udah mulai kayaknya. 1 jam lagi. Enggak, ini ada kerjaan besok jam 6. Kalau enggak gini aja ya. Aku ke pendapatan aku tuh besok sekitar dari jam 6 sampai jam 8 itu kan sekitar 600. Nah, gini aja, nggak apa-apa. Aku live sampai pagi, ganti aja tuh 500 aja udah, nggak apa-apa. Aku ikhlas, hilang 100 nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan naik ke atas oten-oten yang berilmu. Pakai celana kalian, pegangan yang kuat, bawa plastik, jangan sampai muntah di atas. Ya, bentar lagi nih Pak, tanggung bentar lagi. Aku bayar 500.000 kata Bang Milo. Astagfirullahaladzim. Sampai pagi Kak. Sampai pagi Kak. Astagfirullahaladzim. Janganlah Sampai pagi. Enggak, besok enggak, aku ada kerjaan. Bagi 2. Kalau enggak bagi 2 kita ya, bagi 2 kita ya sampai pagi. Bukan, ini amanah. Ada amanah orang yang harus aku lakukan gitu loh. Bang Milo langsung diterimanya tantangan. Aku kalau tahu aku ketengok dia di bawah tadi dulu. Real. Aku mau niripa Bang Milo. Masya Allah Bang Milo. Jadi gitu. Gak berani aku ngomong-ngomong kayak gitu lagi ya. Coba doakan ya, pokoknya ya teman-teman. Ya, semoga Bang Milo sehat selalu dan berserta keluarga
saudara famili beliau di sana berserta dengan anggota-anggota beliau, berserta dengan orang-orang kepercayaan beliau. Semoga beliau dalam lindungan Allah, semakin lancar rezekinya, semakin besar melebar bisnisnya, semakin sehat selalu, semakin bertambah iman kita semua teman-teman yang di bawah, semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Nah, itu aja ya buat teman-teman juga yang di bawah juga ya, bukan Bang Milo sendiri, semuanya kita di sini yang ada di sini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Amin. kita bersama-sama ke jannah baginda Rasulullah, bergandengan tangan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Ya, dihimbau buat teman-teman netizen yang mau belajar gratis di bawah program Mesiah, yaitu pembelajaran reguler ya. Karena kalau pembelajaran reguler ini kita bayar guru untuk mengajarkan teman-teman gratis bahasa Arab, Ibrani dan bahasa Inggris. Kita sudah punya jadwal ya. Senin Selasa itu kita belajar bahasa Ibrani, Rabu Kamis belajar bahasa Inggris, Jumat Sabtu belajar bahasa Arab, hari Minggu kita libur. Dan itu 1 jam berarti 2 jam seminggu ya. Buat teman-teman yang mau belajar gratis silakan menghubungi kita. Oh ya, insya Allah beberapa hari ke depan saya janjikan materi-materi yang ingin saya paparkan kepada teman-teman. Ada beberapa materi yang akan saya tampilkan besok. Yang pertama adalah kita masih bicara tentang sejarah agama Islam dan Kristen. Kemudian kita bicara tentang paham tentang esensi Nabi dalam agama Islam dan Kristen dan Yahudi, kemudian paham kitab suci, kemudian hukum-hukum. Nah, kita akan membahas ini lebih mendalam berupa materi kajian besok, tetap di Room Yonatan Nandar. Insya Allah jadwal kita akan teratur ya. Insya Allah masih dalam minggu ini kami akan menemani teman-teman semua. Sekitar kalau saya pribadi itu bisa prakteknya di Komal Yonatan Nandar itu 2 jam berarti 4 jam sehari, 2 jam pagi atau siang, 2 jam malam harusnya. Tapi karena ini saya masih temenin Mas Ado, nggak apa-apa. Nanti Tante Mika itu full praktek ya, dari malam sampai pagi. Insya Allah ini juga Uni, insya Allah misalnya Uni dari jam 12 ya, kita usahakan jangan sampai hilang FYP-nya Bang Yonatan Nandar. Dan saya mungkin insya Allah mulai besok ya teman-teman ya, karena besok ada kerjaan juga. Insya Allah mulai besok saya usahakan sampai komalnya habis baterai ya. Oh ya, satu lagi saya himbau juga buat teman-teman biar tidak monoton teman-teman ya. Nanti juga ada apologet lainnya di sini ya, mungkin seperti Bang Ardiansa, Ukti Nora, Papi Gembala, Bang Loding, Kang Chan. Kita akan menjadwalkan juga mereka berada di Komal ini, dan nanti Tante Mika akan menemani mereka menjadi moderator. Kenapa? Saya lihat teman-teman kita seperti Ukti Nora, Kang Chan, Bang Palopo itu juga harus ada di sini biar teman-teman tahu bahwa ada apologet yang agak berbeda cara penyampaiannya. Seperti Bang Lodi yang lucu orangnya, Bapi Gembala yang juga seru orangnya, atau Ukti Nora yang tegas dan keras ya. Jadi seperti itu ya. Kita nanti akan tampilkan mereka one by one di Komal Yonatan Nandar. Komal Yonatan Nandar ini akan kita buat beragam, acaranya nggak itu saja. Tapi yang jelas saya tetap ada di sini ya. Saya tetap menjadi narasumber tetap sesuai kontrak seumur hidup dengan Yonatan Nandar ya, begitu. Jadi gini, aku tambahkan sedikit lagi, kenapa nanti ada ini teman-teman dari apologet yang lain itu juga. Kita melihat ketika Bunda Nora buka Komal, beliau cuma bertahan kadang cuma 2 jam, 1 jam udah rungkat, setengah jam udah rungkat. Jadi supaya tidak hilang narasi mereka, semangat berapologetnya tetap ada, mereka konsisten berdakwahnya, kita berusaha ganti-gantian. Misalnya saya dengan ini Papi Gembala atau Pastor Loding atau dengan Bunda Nora. Supaya apa? Supaya hafalnya jalan itu gara-gara ditempuh ya. Kita ingatnya satu jalan itu gara-gara kita tempuh, terus kita tempuh. Tapi kalau kita udah mulai meninggalkan jalan itu, maka kita akan lupa dengan jalan itu. Jadi mudah-mudahan mungkin kalau teman-teman yang lain buka Komal cuma 5 menit Ustaz kita juga ada Mika. boleh bernarasi sepuasnya. Kita juga punya ustadz-ustadz yang bisa jadi narasumber, seperti tadi siang Cak Tata di sini menjadi narasumber luar biasa. Beliau ditanya saja dan masya Allah keren banget tadi. Nanti kita juga ada Ustadz Wafi, Ustadz Hanafi, Ustadz Miftah dan juga Ustadz Tahta. Nah jadi 4 ustadz kita ini ditambah Ustadz Yusuf PI. Karena Ustadz Yusuf PI dia punya Komal sendiri. Kalau dia nanti suatu saat bisa mungkin sekali 3 bulan untuk tampil di sini, insya Allah bisa. Kalau perlu nanti kita Pak Donitan juga kita jadikan
narasumber ya. Insya Allah dalam waktu dekat saya mau kontak Pak Donditan, kemudian Profesor Manahem Ali, kemudian juga Ustadz Kenama. Saya mencoba untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman di Komal Yonatan Nandar, karena Komal ini pertama aman dari tombak, yang kedua FVP-nya bagus. Insya Allah saya akan aturkan jadwal untuk mengundang Pak Donditan, dan ini termasuk program Mesiah ya. Tentunya ini program Mesiah. Nanti kita akan coba undang Prof Ali untuk memaparkan kajian, dan itu hanya narasumber saja. Tidak boleh ada yang orang-orang, maaf ya, orang-orang jahil berdebat dengan beliau. Beliau guru kita. Nah, nanti Pak Donditan, Pak Ali, kemudian kita juga akan undang beberapa ustadz yang insya Allah juga kalau perlu nanti kita undang Ustadz Felixio kalau perlu. Ya, dalam waktu dekat. Saya sudah coba untuk ke sana ya, arah ke sana. Jadi mulai sekarang Bang Nandar cuma bersih-bersih muka, nggak boleh ngomong lagi. Ini aja. Nggak boleh lagi ngomong ya. Nanti kita coba untuk memberikan tempat kepada Pak Ali ya. Kita butuh kajian dari Profesor Manahem Ali, dimana nanti program kita yang berjalan ini tetap kita mapankan teman-teman, tapi program terbaru yaitu mengundang guru-guru hebat untuk di grup ini tampil, itu juga program teranyar yang akan kita godok. Bagaimana nanti paketannya? Apakah Anda akan melihat Pak Ali menjadi narasumber di Room Yonatan Nandar, atau melihat Pak Donditan, atau jangan-jangan yang Anda lihat adalah Ustadz Felixio misalkannya, atau jangan-jangan Ustadz Abdul Somad yang kesini, atau jangan-jangan Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah tunggu gebrakan Mesiah, karena Mesiah adalah salah satu program pemberdayaan apologet. Yang kita butuh itu ilmu, tentu yang kita datangkan adalah ulama-ulama hebat kita. Insya Allah teman-teman ya, doakan kita bisa mengundang Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Kiai Haji Idrus Romli tentunya di program Mesiah, begitu ya. Dan ada ilmu, ada harga tentunya. Inilah kenapa kita para apologet di dalam Mesiah ini berusaha mengumpulkan receh-receh kita untuk bisa kita beli ilmu teman-teman. Kita beli ilmunya teman-teman ya. Bagaimanapun juga ketika mengundang para guru-guru kita, tentu kita harus menggunakan, ada biaya yang harus dikeluarkan dari itu. Nanti kita kontak secara personal, secara profesional maksud saya, guru-guru hebat kita untuk memberi tausiah di sini. Insya Allah. Kalau perlu Dr. Zakir Naik kita undang di sini. Iya. Yang penting kitalah pengikut Yesus sejati. Apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila bahasa Ibrani udah bisa, bahasa Arab selanjutnya. Begitu. Ya, sebutkan ayatnya Nandar. Barang siapa yang punya Roh Kudus bisa berbahasa asing. Nandar, lanjut. Silakan Nandar. Ayatnya berapa itu? Yohanes Barang 16. siapa yang punya Roh Kudus, dia bisa berbahasa asing. Yohanes 16 itu. Yohanes 16, nomor 16. Markus, sorry. Markus. Apa coba bacakan Tante Mika? Teman-teman, ini kitab Kristen mengatakan barang siapa Markus yang punya Roh 16, Kudus dia 16. bisa bahasa asing, teman-teman. Ini kita tunjukin ayatnya. Jadi apologet ini punya Roh Kudus ya. Bentar. Kita baca ini ya teman-teman ya, langsung baca ya bahasa aslinya aja ya. Oh ini dia 17. Markus 16:17. Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuh. Jadi nanti para apologet Islam ini akan Roh Kudus. Yunaninya. Bahasa Yunaninya. Aduh, ntar. Gede. Coba. Bentar. Miatefan kai bontioden. Lei awon. Dah. Salah.
Ngawur. Ngawur nih. Salah itu. Aku kayak huruf N ku baca huruf N, kayak huruf T ku baca T, E kayak E. Ya Allah. Oh ya teman-teman, doakan selalu ya, semoga para apologet kita itu mereka istiqomah dan bil hikmah dalam berdakwah, menjaga narasinya, menjaga attitude-nya, dan juga menambah value-nya. Kita doakan mereka sehat selalu, dijaga seperti Tante Mika ya. Kita doakan juga semoga Tante Mika ini menjadi orang yang rajin belajar ya, karena dia memang harus sekolah kepribadian ya, karena kepribadiannya bermasalah ya. Nandar, silakan Nandar, nanti kita ada siapa lagi narasumber kita? Rencana Pak Bom Bom mau jadi narasumber di sini, katanya nanti orang Islam sepuasnya bertanya kepada Pak Bom Bom, betul nggak? Ya boleh. Ya oke. Aku mah bebas ya. Iya. Oh ya, teman-teman yang di bawah, terima kasih banyak support sistemnya ya. Ada satu hal yang harus teman-teman tahu. Ada istilah dalam kuota Mesia itu namanya 12 penguritan. 12 murid itu maksudnya apa? 12 murid itu bukan gap-gapan para apologet ya, tapi itu kuota sebenarnya. 12 murid itu kuota apologet yang disupport sama Mesia. Nah, untuk tahun 2026-2027 baru itu yang kita bisa support. Nanti setelah selesai yang 12 ini, kita akan ambil 12 apologet lain lagi yang penuh kuota, entah kursus nanti, entah tunjangan nanti, begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang apalagi ya, buat teman-teman juga ya, satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa kami para apologet ini semestinya saling mensupport satu sama lain ya, semestinya saling melengkapi satu sama lain, karena setulang-tulangnya apa, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan juga ada tulangnya. Jadi Mika dengan kekurangan dan kelebihannya, Yonatan Anda dengan kekurangan kelebihannya, saya juga begitu, kami saling bersinergi. Tidak penting mau dari APII, karena saya juga APII, mau dia Mesia ini bukan program, bukan organisasi, tapi hanya program ya, seperti itu. WA grup belajarnya di mana? Teman-teman boleh DM dulu, nanti kita kasih grup WA-nya, kita kasih komunitasnya nanti. Jadi teman-teman nanti dapat link grup belajarnya. Di situ teman-teman belajar 3 bahasa nanti ya. Makasih Kak, ini alhamdulillah. Yang mau jadi calon apologet ya, yang mau jadi calon apologet, bimbingan gurunya adalah saya ya. Yang mau jadi apologet, yang saya kaderisasi, saya langsung yang ngajarin, boleh bergabung juga di grup belajar Mesia. Nanti yang mau diajarkan sama Kores misalkannya, nanti kita juga bisa ada program itu. Yang mau diajarkan Ustaz Wafi juga. Tapi untuk saya langsung kaderisasi, tapi saya yang mau yang serius aja ya. Saya tidak mau yang serius. Saya mau 6 bulan teman-teman Islam itu sudah punya narasi dan komparasi agama yang baik, sudah paham cara menjawab di Islam, menjawab di Kristen, dan komparasinya. Yang mau menjadi calon apologet silakan mendaftar, nanti kita kaderisasi saya. Dan para mualaf yang mau belajar, habis Idul Fitri ada lagi program Mesia, yaitu mengajarkan para mualaf mengaji, insyaallah. Guru kita itu nggak main-main ya. Guru kita ini S2 dan dia memang mengajar tajwid dan makharijul huruf. Dia sudah punya metodenya, dan insya Allah beliau bersedia mengajarkan para mualaf nanti after Lebaran. Itu program Mesia juga nanti ya. Insya Allah nanti buat para mualaf akan masuk di kelas kita belajar tajwid makharijul huruf. Dan nanti Ustadz Daman juga mengajarkan ilmu tafsir, itu juga program Mesia ya. Nanti Ustadz Daman mengajarkan ilmu tafsir dan Quran. Nanti untuk public speaking kita juga punya guru, dia inspirasi, akun inspirasi, teman-teman tahu. Beliau itu lulusannya sarjananya adalah public speaking, komunikasi. Jadi nanti teman-teman belajarnya kepada guru yang serius, guru yang sungguh-sungguh. Nanti itu sertifikasinya dari Mesia ya. Ada sertifikasi dari Mesia bagi para calon apologet. Nanti kalau kita mau dikaderisasi sama Bang Zuma langsung, kita minta tolong Bang Zuma. Kaderisasi Pak Donitan, kita bisa minta tolong Pak Donitan. Profesor Manahem Ali pun bisa. Dan insya Allah nanti akan kita afiliasi dengan Yayasan Geraha Mu'alaf. Kita punya link banyak teman-teman. Kita punya orang yang mensupport dari belakang layar yang luar biasa, bisa kita mintai pertolongan.
Jadi teman-teman ya, yang mau jadi apologet silakan, yang mau belajar bahasa silakan, mau belajar ilmu tajwid boleh, ilmu Al-Quran boleh, dengan catatan teman-teman serius. Yang paling serius nanti dapat apresiasi dari Mesiah tentunya. Misalnya ada guru yang belajar bersama kita bahasa Ibrani, lancar bahasa Ibrani 1 tahun bersama Bang Moto, nanti dapat sertifikasi dan apresiasi. Untuk tahun 2027 program tahunan kita ditunggu Apologet Award, di mana di situ akan berlaga beberapa nama para apologet yang juga akan diapresiasi, dan hadiahnya itu emas batangan. Sudah dikumpulkan uangnya. Kalau untuk ini, kalau untuk tes mental biasanya kalau diskusinya siapa Tuhanmu? Nah, didikannya nanti sama saya, siapa Tuhanmu? Untuk mentalnya. Jangan kau ngajarin orang, rusak orang jadinya diajarin sama Mika ini. Jadi penghujat orang jadinya, nggak usah. Ya teman-teman, Tante Mika. Mika adalah orang yang Mika tim Mesia, dia bagian marketing ya. Dia bukan pengurus, bukan apologet, dan dia juga nggak dapat apa-apa di Mesia. Dia hanya salah satu ini aja, si member Mesia yang kita gunakan dan kita manfaatkan aja tenaganya buat marketing ya. Enak buat aja. Jadi Mika ini hanya ya, ingat, hanya membackup para apologet ya. Misal ada salah satu apologet kita yang berilmu menghadapi penghujat, jangan, udah dia aja, biar dia yang ini. Enak aja. Masa aku tukang bersih kotoran. Dan nanti Bang Mika juga akan mensupport para apologet lain dengan caranya, yaitu mempromosikan dagangannya. Karena nanti Bang Mika sendiri juga punya tim manajemen bagian marketing jualan ya. Nanti Bang Faruk itu punya produk, Ustaz Wafi punya produk, Yonatan Andar punya produk. Misalnya Yonatan Andar menjual minyak lintah, mereknya Mesia. Nanti Bang Mika marketingnya, tapi dia nanti dapat gaji lah dari situ. Berapa persen tuh untuk dia? Nggak ada. Berat. Ya begitu. Jadi ini bentuk kebersamaan kita rilis program-program pemberdayaan apologet dan juga umat buat teman-teman semua ya. Insya Allah kalau kita punya kesempatan lagi, mungkin punya program bulan Ramadan, nanti kita bikin bulan Ramadan programnya. Tapi kalau kita nggak bisa, kita nggak paksakan ya, kita fokus aja di program yang berjalan ini dulu. Doakan kontributor kita sehat-sehat, rezekinya makin banyak, sehingga mereka bisa selalu mensupport kita ya, seperti itu. Silakan Miko Cok, ada yang mau disampaikan lagi? Mumpung masih banyak yang nonton. Oh iya, jangan lupa disupport YouTube-nya teman-teman apologet ya, YouTube Yonatan Andar. Teman-teman jangan nonton Yonatan Andar di koma lain. Maksudnya gini, teman-teman kalau menghargai kinerja dari Yonatan Andar sebagai evangelis, nontonlah dia di YouTube dia, subscribe YouTube-nya. Kalau ingin nonton Ardiansah, tonton di YouTube-nya. Kalau nonton saya, tonton di YouTube saya. Jangan tonton di tempat lain. Saya tidak punya akun lain, saya cuma punya 2 akun ya. Dan ada cara yang lebih memudahkan juga tentang YouTube ya teman-teman ya. Misalnya panjang nih, ada live-nya Bang Yonatan Andar sampai 2 jam. Manfaatkan ketika mau tidur, biarkan YouTube-nya berputar, kalian mau tidur lah. Ya itu satu, termasuk cara supaya YouTube-nya Bang Yonatan Andar itu jalan ya. Biarkan aja jalan, manfaatkan waktu actionnya jalan ya. Jadi misalnya kalian nggak sempat nih kerja nih nonton nih karena kepanjangan, kalau sempat bentar aja, nah malamnya hidupkan YouTube-nya, tinggalkan HP-nya, kalian tidur, kecilkan suaranya, selesai. Itu termasuk juga bisa menolong dakwah bil hikmah, mensupport. Jadi tidak harus dengan materi, tidak harus dengan harta juga, boleh dengan tenaga atau ide-ide yang cemerlang. Oh ya, jangan lupa disupport koma lain ya. Kita punya rekomendasi dari Mesia itu koma-koma yang bisa teman-teman tonton ya, yang disupport oleh Mesia itu direkomendasikan sama Mesia. Salah satunya adalah teman-teman disupport komalnya Bang Faruk Sianipar, disupport komalnya Pastor Loading, disupport komalnya Kucang Onyot, komalnya Kak Arosifa, disupport komalnya APII semuanya, disupport komalnya siapa lagi ya yang buka komal, Gregorius ya, salah satu mualaf kita. Nah, buat teman-teman ada salah satu program lain lagi ya, yaitu duo mualaf double J, namanya Jimen dan Bang Jai. Kedua mualaf ini mereka sedang menunjukkan kapasitasnya sebagai
apologet juga dari kalangan mu'alaf, dan kita pantau namanya akun Bang Jai dengan Jimen. Itu adalah program yang saya pernah soundingan, saya nggak nyangka mereka ingat ya. Jadi Jimen kemarin bilang kan Uni yang suruh kami duet berdua dan kami akan fokus di komal kami. Nah memang mereka belum masuk di program Mesia, tapi ada, nanti kita apresiasi dengan adanya komal seperti komal Bang J. Insya Allah teman-teman akan menonton mereka juga di Mesia X Unidiva, karena nanti kita akan monopoli hak siarnya dan nanti uangnya itu untuk mereka nanti insya Allah. Ini ada tappingan dari Bang Meong. Masya Allah, semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlimpah-limpah ya Bang Meong. Gua kemarin nonton YouTube Bang Faruk pakai RDP, jadi bisa nonton lebih 20 akun. Terima kasih supportnya. Masya Itulah Allah. yang mantap ya. Terima kasih Bang Meong ya. Sehat selalu. Ide-ide itu yang harus kita munculkan ya. Misalnya kita tidak bisa memberi sekarang, bisa dengan menyolong wifi tetangga dan nonton YouTube saudara kita ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya atas Bang support yang Meong kalian. keren, luar biasa. Oh iya, teman-teman, ya teman-teman jaga abang kita Bang Zuma dengan cara tidak tidak mengganggu dakwah beliau. Support dakwah beliau, jangan banyak mengganggu beliau dengan typingan yang enggak ini, karena beliau itu adalah seorang yang juga punya ilmu yang luas yang bisa kita nikmati. Jangan sampai terganggu dengan kita yang banyak DM inbox, Bang ini jangan laporkan, Bang si ini jangan ya, itu kasihan ya. Bang Zuma itu harus fokus berapologet. Begitu juga dengan Bang Faruk, jangan bebani pikiran-pikiran mereka ya, jangan banyak kirim-kirim DM, Bang Faruk si ini begini-begini, jangan. Bang Ruding si ini begini, jangan ya. Biarkan mereka fokus berdakwah. Tidak banyak yang bisa mengambil jalur seperti ini teman-teman ya. Tidak banyak ya, teman-teman di Indonesia lihat sendiri bagaimana kami dilaporkan oleh polisi ya, kemudian dihujat oleh banyak orang yang dari kalangan non muslim ya, menjaga bagaimana psikologi kami harus tetap tenang, kemudian menjaga kesehatan kami karena live streaming terkadang lupa waktu dan bahkan tidak mengurusi diri kami. Jangan ditambahkan bebannya para apologet kita ya, seperti jangan typing yang enggak, jangan mengadu domba di antara kami para apologet ya, seperti itu. Berikan kalau tidak bisa mensupport para apologet, minimal jangan membebani mereka, begitu. Seperti itu. Koponya ganteng tante. Dibilang ganteng si tante ini. Enggak teman-teman, dia biasa aja. Oke, Nandar ada yang mau sampaikan? Nandar ada guna dong sekali. Nandar gitu, apa yang mau disampaikan Nandar? Hadis, dalil, Al-Quran gitu. Jangan. Ya pokoknya kita doakan Bang Yonatan Nandar sehat selalu. Amin. Ya, sukses ya, mudah-mudahan rezeki Bang Nandar melimpah. Keluarganya sehat-sehat, itu ya doa kalian yang kami perlukan. Semangat dan ini udah insya Allah kita kompak ya. Mikanya ganteng ya, Ih, geli kali aku nengok si Mikan ini. Apalagi aku jujur ya, bentar dulu, aku jujur, aku semenjak aku mulai dipuji orang ganteng itu semenjak ada TikTok lah, karena ada efeknya. Sebelum itu nggak ada, nggak pernah. Oh ya, ngaji kata Pak Yudi Kiswa. Pak Yudi Kiswa, ayo naik ke atas Pak. Mari kita ngaji Pak, biar kami menyimak yuk. Kita tutup. Aku ngaji Aramaik dulu deh. Nanti setelah itu nih. Abis itu aku baca Quran surah Al-Mulk ya. Abis kamu ngaji, aku baca Quran surah Al-Mulk buat tidur kita malam ini ya. Kita tutup debat kita dengan baca Quran surah Al-Mulk nanti. Silakan. Aku satu kata aja nih. Jadi Aramaik itu ada 3 Uni. Ada Aramaik Serto, ada Aramaik Madanhoyo, ada Aramaik Estrangelo. Nah, yang dipelajari oleh Aldo itu Aramaik Estrangelo. Beda sama yang gue pelajari. Yang gue pelajari itu Aramaik Serto. Tulisannya beda. Contoh mencoloknya itu kalau Aramaik Estrangelo itu bukan O tapi A ya. Kalau yang aku pelajari itu O. Kalau dia yang pelajari
apa namanya, Aldo itu A seperti Jawa dan Sunda. Jaya Sunda, kalau Jawanya kan Joyo. Kusuma Sunda, kalau Jawanya Kusumo. Oke, ini Markus 12 nomor ke 29 ya. Omerleh Yesu. Jadi Aramaik itu ada bagian timur, ada bagian utara. Kalau bagian timur itu dibacanya Aiso. Saya baca Iso aja. Omerleh Yesu, Omerleh Aiso, berkatalah Aiso. Kademoy men kulhun. Inilah hukum yang terutama. Pukdone, yaitu Sema Yisrael Morio Aloha Morio Hazhu Cederhon. Ini bahasa Aramaik ya, hampir sama dengan bahasa Ibrani. Bunyinya itu Shema Yisrael Morio Alohan Morio Hazu. Terima kasih. Oke, sekarang kamu buka yang Sefaria Genesis pasal 1 yang ayat kemarin, lanjutan kemarin. Kita juga pamer-pameran ya, ayo buruan. Cepet, satu paragraf aja, habis itu kita baru ngaji surah Quran surah Al-Mulk, baru kita tutup komal kita, biar yang nonton ini sebelum tidur mereka mendengarkan Quran surah Al-Mulk. Nanti aku yang baca. Sekarang silakan. Pasti kalau kita ngaji nanti banyak yang kurang, nggak apa-apa lah. Pada kabur semua nanti kalau kita ngaji. Apa kejadian berapa? Yang terakhir kemarin aku sempat baca dari mana bahasa Ibraninya. Aku harus murajaah juga lo baca. Nanti aku lupa lagi. Aku udah belajar bahasa Ibrani. Besarkan nandar. Naikkan satu orang dulu ya, biar kita bisa besarkan nandar. Gak usah, gini aja nih. Oke, udah gini. Aduh, komedoku, kelihatan Buruan, malah bikin komedo. Oke. Taruh gini aja sana. Oke, satu ini aja. Oke, mantap. Mundur more. Wih. Apa? Mana ada itu bed kok jadi payikra, lu gimana? Vayikra. Kok payikra sih? Yang mana? Maksud lu yang mana? Lu baca pikir yang mana? biru ini kan, yang ini kan? Iya. Vayik. Oh ya, Vayibra. Diajarin sama More tuh. Iya, Gimana maaf More. Oke, ulangi More ya. Vayibra Elohim. Kenapa kok pelan? Tunggu dulu, itu kok Vayibra? Bukannya itu Vayibra. Ini tuh bed kok jadi Vayikra, ini kufnya di mana? Oh iya, tahu. Dikasih More kok, dikasih tahu More kok. Iya, sabar. Iya, More. Nyangkal gimana sih? Talmid coba menyanyi Talmidot, coba ulangi. Talmidot ulangi, More. Talmidah. Kalau Talmidot banyak. Elohim et hataninim hasdolim. Hasdojlim. Ini Gmail kok dibaca Haz. Oh iya, hasdod. Hagdolim. Ve'et qal nefes. Nggak ada kalau saya taruh. Kalau kol itu nggak ada kol-kolahnya, jangan di kol. Kel. Nggak, maksudnya jangan ada pantulannya. Ini tuh sama kol. Iya, cuma ada kol. Iya, kal neves. Ada saya. Haromeshek. Haromeshek kok kenapa? Ini tuh tap kok bukan head.
Ya haromeset. Nah, iya, Haromeset. kok tadi haromeshek salah, haromeset ya. Telinga morek budek. Haromeset. Asher. Nontonnya malah naik. Lihat tanda bacanya. Nontonnya malah naik loh. Asher. Ini apa? Hamad dibacanya apa? Oh, Ini di sini dibacanya apa? Apa itu kalau sade gimana bacanya sade? Udahlah aku turun dulu ya, mual aku dengerin ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mual aku. Mika. Pening kepala aku dah. Sakit satu dulu Mika. Nanti kita baca kita baca Quran surah Al-Mulk abis ini loh Mika. Sarsu bukan sarso. Sarsu. Hamayim leminem ve'et diam kau Mika. Khanah. Ini apa ini? Khanan. Bukan. Khanah. Ada nun sofit, ada kap sofit, satu lagi apa? Lam sofit. Sade sofit. Lah tadi itu apa? Itu kan kaf sofit. Bukan. Kalau kaf itu P sofit. Oh iya bacanya iya. apa jadinya? Khanap. Terus Leminehu. bacanya nggak usah kayak gua lu. Kalau gua suaranya emang jelek, lu suara bagus pura-pura jelek, lupa ya lu. Enggak, emang gitu. Bayar Elohim ki Ini apa ini? Ya. Tof Ulangi Kitof. dari sini. Ulangi. Elohim Kitof. Dari sini. Vayare Elohim Kitof. Nah, udah. Makasih Ngantuk More. lama-lama. Oke, baca Quran dulu. Jangan mumpung kita paksa yang 2,4 orang dibaca Quran surah Al-Mulk ya. Enak aja mereka. Biar mereka tidur tuh biar mereka itu tidurnya sebelumnya dengerin Al-Mulk dulu, biar mereka tuh dapat pahala. Jadi tidurnya nanti nyenyak. Teman-teman ya, biasakan baca Quran surah Al-Mulk sebelum tidur loh. Tapi kalau gua baca Ibrani langsung turun. Tapi kalau lu baca Ibrani kok langsung naik penonton. Iya. Bapak, ayo. Kita baca Quran surah Al-Mulk. Muncung uni itu yang ditengoknya. Iya. Ayo, serius. Mika dengerin, Nanda dengerin, tahsin gua. Kalau gua salah langsung kasih tahu. Ingat, bagi siapa yang mendengarkan sama pahalanya dengan membaca. Ketika kalian membaca Quran surah Al-Mulk sebelum tidur, insya Allah tidurnya nyenyak. Insya Allah kalian tidak diikat setan besok pagi, sehingga sholat subuhnya bisa terjaga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah bi syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhin nusyur a'amintum man fis sama' ayakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir walaqad kazzaba allazina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in qadir. Sorry, maaf. Innahu bikulli syai'in basir. Maaf, astagfirullahaladzim.
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman Inil kafiruna illa fi ghurur Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin wa'du Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in Sadaqallahul azim. Itu hadiah terakhir bagi kami Apologet di Komal Yonatan Nandar menghadiahkan Quran Surah Al-Mulk untuk menemani tidur kita yang panjang malam ini sehingga tidur ini menjadi berkah, tidur ini menjadi ibadah, dan Anda dibangunkan dalam keadaan siap untuk melaksanakan sholat subuh. Dan insya Allah setiap hari tutup Komal kita akan ditutup dengan Quran Surah Al-Mulk bergantian nanti Yonatan Nandar dan Tante Mika yang baca. Ya, nanti aku yang baca. Ya. Gantian kita gantian. Ya. Insya Allah pokoknya teman-teman nantikan terus program-program dari Mesia, nantikan terus gebrakan di Komal Yonatan Nandar. Doakan kita bisa membawa dan memohon bantuan kepada Profesor Manahem Ali untuk kajian di Komal kita. Semoga beliau menyediakan waktunya dan Pak Donitan juga tentunya ya. Oke, kita akan tutup buat teman-teman. Tunggu dulu. Ya, belum. Buat teman-teman semuanya, terima kasih atas supportnya dari tadi yang memberikan hadiah terhadap kami Uni Rifat dan Mbak Yonatan Nandar. Semoga Allah membalas berlipat-lipat ganda. Terima kasih, tanpa kalian kami bukan siapa-apa. Sehat-sehat selalu kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya udah Uni. Oh ya, terakhir sebelum kita tutup beneran nih, buat teman-teman yang sudah fasih bacaan Qurannya, misalkannya bacaan Qurannya sudah fasih ya, makharijul hurufnya sudah bagus dan suaranya juga bagus, nanti silakan naik menghadiahkan bacaan Quran surah Al-Mulknya ketika kita mau tutup ya. Dan nanti insya Allah teman-teman selain didoakan dan dapat pahala, mana tahu dapat apresiasi dari Mesia
ya. Suaranya bagus. Semoga tidur saudara kita bisa ditemani dengan penutupnya Quran surah Al-Mulk. Ayo teman-teman, kita istirahat, besok kita song-song hari Mau kata Kak untuk Sri berdakwah itu. lagi. Nanti Siap. Kak Itu Sri mau insyaallah katanya. kita akan listkan nanti pembaca Quran surah Al-Mulk. Di awal dibuka dengan Quran, di awal di akhir ditutupi dengan Quran. Yang menutup dengan Quran surah Al-Mulk nanti bergantian, suara yang indah, suara bagus, Kak Bang Ihsan, Kak Sri. Nanti kita akan minta data-datanya. Nanti kita akan izinkan mereka untuk membacakan Quran awal debat dan penutup debat, sehingga semakin berkah debat kita ya. Tadi kita debat, hati kita ditenangkan lagi dengan Quran. Oke Nandar, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Mesia dan apologet, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami trio kuek-kuek pamit undur diri, trio kuek-kuek. Bye. Kalau dalam bahasa Ibraninya lehitraot, Lehitraot, Ya. Haverin, Haverot, Salah. Lehitrot, Lehitraot bukan Lehitraot, gimana sih? Lehitra. Lehitraot. Besok kita sampai jam 4 subuh besok ya Bang ya. Besok saya ada kegiatan terserah, besok, Bang. insyaallah besok kita bantai. Insyaallah besok. Bang Lehitraot, 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 Haverin, Haverot, Haverot, Suyan, Kayak Karim kok mesunya. Kaya Karim. Artinya Artinya sampai jumpa kembali sampai hadirin dan jumpa. Ujung-ujungnya hadirat sampai subuh juga tutupnya ini. yang saya muliakan. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dadah semua. warahmatullahi Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.